Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ika Nur Hasanah dari kelas Ekonomi Syariah 2 dengan NIM 211105020071. Di sini saya akan menanggapi video yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LC/MEI, dengan judul Konsep Dasar Ekonomi Islam. Yang pertama, saya akan menjelaskan definisi ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi merupakan sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya dan memuaskannya. Selanjutnya yaitu definisi ekonomi Islam. Ekonomi Islam merupakan sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan dan memuaskannya untuk mencapai falah berdasarkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-Quran, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Selanjutnya saya akan membahas tentang perbedaan ekonomi Islam, kapitalis, dan sosialis. Yang pertama, pada ekonomi Islam bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, dan ijtihad para ulama. Sedangkan pada ekonomi kapitalis dan sosialis bersumber dari pemikiran dan pengalaman manusia. Yang kedua, pada ekonomi Islam, kompetisi dikontrol oleh syariat Islam. Sedangkan pada ekonomi kapitalis, kompetisi usaha bebas dan melahirkan monopoli. Sedangkan pada ekonomi sosialis tidak terjadi mekanisme pasar dan persaingan. Yang ketiga, pada ekonomi Islam, pengakuan kepemilikan individu dan umum secara nisbi. Sedangkan pada ekonomi kapitalis, pengakuan kepemilikan individu secara bebas. Dan pada ekonomi sosialis tidak mengakui kepemilikan individu. Artinya semua alat produksi milik umum. Selanjutnya yang keempat, pada ekonomi Islam, kesejahteraan bersifat jasmani, rohani, dan akal. Sedangkan pada ekonomi kapitalis dan sosialis, kesejahteraan bersifat jasmani belaka. Dan yang terakhir, pada ekonomi Islam, mekanisme pasar bekerja menurut maslahat. Sedangkan pada ekonomi kapitalis, mekanisme pasar dibiarkan bekerja dengan sendirinya. Dan pada ekonomi sosialis, perekonomian dijalankan lewat perencanaan pusat oleh pemerintah. Adapun sumber-sumber hukum ekonomi Islam, yang pertama yaitu bersumber dari Al-Quran. Intinya setiap masalah tentang jual beli harus berdasarkan dari Al-Quran. Yang kedua yaitu dari Al-Sunnah. Yang ketiga Al-Ijma' atau kesepakatan para ulama. Dan yang keempat yaitu Al-Qiyas atau menyamakan sesuatu yang tidak ada dalilnya kepada masalah yang ada dalilnya dalam Al-Quran ataupun hadis. Selanjutnya yaitu dasar-dasar ekonomi Islam. Yang pertama yaitu tauhid atau keesaan Allah. Yang kedua yaitu asidik atau amanah. Yang ketiga yaitu mengakui hak milik individu dan umum. Yang keempat yaitu al-adalah atau keadilan. Yang kelima yaitu al-tawazun atau keseimbangan. Dan yang terakhir yaitu al-ta'awun atau tolong-menolong. Pada prinsip-prinsip ekonomi Islam harus terhindar dari maghrib, yaitu maisir atau judi, goror atau tipuan, dan yang terakhir riba. Pada video tersebut beliau telah menjelaskan tentang larangan riba, dan saya sendiri setuju dengan pendapat beliau karena larangan riba sudah tercantum pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Yang terakhir yaitu karakteristik ekonomi Islam. Yang pertama, ekonomi Islam terikat dengan akidah, syariah, dan akhlak. Yang kedua, harta kepunyaan Allah dan manusia sebagai khalifah. Yang ketiga, larangan maisir, goror, dan riba. Yang keempat, keadilan dan keseimbangan dalam melindungi kepentingan individu dan masyarakat. Yang kelima yaitu keseimbangan antara kerohanian dan kebendaan. Yang keenam yaitu bimbingan konsumsi. Yang ketujuh yaitu petunjuk investasi. Dan yang terakhir yaitu zakat.
Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.